Saya Suryani Manulang dan rekan saya. Dan saya sendiri Waode Usnawati. Kami kali ini bekerja sama, berkolaborasi untuk mewawancarai para pimpinan di sekolah kami karena kami berasal dari satu sekolah yaitu SMA Negeri 2 Jayapura. Oke, selanjutnya kami berdua akan melanjutkan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakasih. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Selamat pagi. Kami berdua dari calon guru penggerak angkatan 6. Saya sendiri Ibu Suryani Manulang, sarjana pendidikan, dengan teman saya Dan saya Waode Usnawati SPD. Kami akan mewawancarai Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Bapak Ian Ayomi SPD, bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan yang bijaksana dan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid. Kami perkenalkan, silakan Bapak Ian memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Suryani Manulang dan Ibu Waode sebagai guru penggerak di SMA Negeri 2 Jayapura. Nama saya Ian Ayomi SPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jayapura. Terima kasih untuk kehadiran Ibu berdua di mana sedang mengikuti proses kegiatan ketika kurikulum Merdeka atau guru penggerak, dan saat ini mereka akan melakukan satu wawancara khusus dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan bagi kami. Oke, kita akan memulai dari pertanyaan nomor 1. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan D5 ETK ataupun bujukan moral? Iya. Yang pertama kita harus mengetahui proses dari kasus tersebut. Kasus tersebut terjadi bagi kedua siswa, dan bagaimana kasus itu bisa dipahami dan menjadi suatu analisis yang benar. Kalau salah untuk mengevaluasi dan menangani persoalan tersebut, itu juga menjadi permasalahan bagi siswa, baik yang jadi korban bahkan pelaku. Bagaimana sekolah mensiasati dan memberikan kebijakan-kebijakan tersebut bagi persoalan tersebut, supaya kedua-duanya itu mendapat hak yang sama, walaupun kasus itu sama. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, pembelajaran, dan itu juga menjadi pembinaan bagi siswa, sehingga sia yang jadi korban, sia yang jadi pelaku sama-sama menerima berdasarkan apa yang menjadi kebijakan dan keputusan sekolah. Demikian. Dan pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentu sekolah harus proporsional dalam menangani persoalan, sehingga mengamankan nama baik sekolah. Yang kedua, memberikan sanksi yang sama bagi kedua atau kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kasus tersebut, dan mereka juga sanksi yang sama dan sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Sehingga tidak menjadi suatu persoalan yang besar atau keluar dari lingkungan sekolah, tetapi bagaimana sekolah selama pimpinan sekolah juga harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang menjadi hal yang tidak boleh menjadi persoalan besar bagi sekolah tersebut, tetapi bisa diselesaikan dengan baik. Ya, sepertinya Bapak sudah menjawab nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa. Nah, sekarang masuk pertanyaan nomor 4, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus dilema etika tadi? Ya. Yang pertama, kita tetap sosialisasi tata tertib sekolah. Itu menjadi aturan yang benar-benar kita harus sampaikan kepada semua siswa, baik guru yang ada di sekolah. Dan juga kita juga memperhatikan hal tersebut supaya tidak menjadi hal yang sepele atau hal yang biasa. Tetapi benar-benar aturan sekolah itu kita harus jaga baik, sehingga itu menjadi proses penilaian bagi sekolah, tetapi juga bagi orang lain, terutama bagi pemerintah. Bahwa SMA 2 tetap fokus pada tata tertib sekolah yang menjadi suatu pembinaan bagi semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Baik Pak, mohon izin saya akan melanjutkan untuk pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan dalam kasus tersebut, kita lihat banyaknya siswa, lalu banyaknya karakter, dan juga bervariasi kepada persoalan-persoalan. Tetapi bagaimana sekolah harus punya pengamatan yang secara baik, secara disiplin, dan secara kurasi untuk melihat persoalan-persoalan tersebut. Kalau persoalan itu kita tidak bisa siasati dengan baik, maka itu menimbulkan hal yang sangat luar biasa dan akan berkepanjangan. Tapi kalau kita mampu untuk bisa menganalisis itu persoalan kasus tersebut dengan baik, maka pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya. Baik Pak, saya izin melanjutkan pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Di sekolah itu ada SOP kerja, ada wali kelas, ada guru bidang studi, ada guru BK, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada prasarana. Tetapi yang berkaitan dengan kasus, yang pertama wali kelas berperan, yang kedua komunikasi dengan guru BK sebagai bimbingan konseling, yang ketiga wakasnya kesiswaan yang terus memantau, melihat, sudah mengetahui semua proses persoalan yang menjadi kasus tersebut, dan mereka akan melaporkan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah harus mempelajari kasus tersebut. Lalu kepala sekolah juga memberikan rekomendasi, satu, harus mengundang pihak terkait yang ada di sekolah, terus orang tua, terus kita sama-sama menyelesaikan persoalan. Karena persoalan itu sudah dipantau, sudah menjadi panggilan, sudah menjadi studi, baik di rumah, baik di sekolah oleh guru-guru yang sudah menjadi perwakilan dari kepala sekolah. Dan disitulah kepala sekolah akan menentukan bagaimana kasus itu diselesaikan atau tidak, sesuai dengan fakta, sesuai dengan studi yang sudah dilakukan di masing-masing pihak-pihak tersebut adalah guru-guru yang ada di sekolah itu. Ya, saya mendengar penjelasan Bapak mungkin juga sudah menjawab pertanyaan nomor 7, di mana pertanyaan itu apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Mungkin sudah terjawab ya Pak yang tadi. Ya, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama, kita harus punya pendekatan kepada semua siswa yang ada di sekolah, supaya kita bisa tahu persis apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kasus. Kalau kita tidak punya pendekatan, maka kita bisa tidak tahu karakternya, kita tidak tahu
sifat dari masing-masing individual, dan juga kita tidak tahu persoalan. Tapi pendekatan itu selalu kita lakukan sebagai pola pembinaan yang ada di sekolah, maka di situ pasti kita tahu bagaimana anak yang bersangkutan, bagaimana siswa yang bersangkutan, bagaimana kita menyelesaikan persoalan tersebut. Dan ini sangat penting di lingkungan pendidikan. Lebih khusus di SMA Negeri 2, kita punya, tentu kita tahu bahwa 1000 sekian siswa di SMA Negeri 2 Jayapura. Dan pasti 1000 karakter, 1000 kasus, 1000 persoalan sampai pada saat ini. Semua yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik karena ada kerjasama. Inilah yang menjadi penilaian-penilaian yang objektif dan terus memberikan pembinaan yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Terima kasih bagi Ibu Suryani dan Ibu Waude yang sudah mengingatkan kita lewat bagaimana ke depan kita menjaga kenyamanan, tata tertib, tata ramah SMA Negeri 2 Jayapura. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami berdua mohon izin atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekali lagi selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Siang Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mohon izin kami dari calon guru penggerak angkatan ke-6, nama saya Waudus Nawati SPD dan rekan saya Suryani Manulang SPD. Hari ini kami ingin meminta waktunya Ibu dalam proses wawancara mengenai pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu bersedia? Siap. Nah, kalau begitu dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuna Karubaba, MPD. Saya saat ini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 2 Kota Jayapura. Ya, terima kasih Bu. Mungkin langsung lanjut pada pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu biasanya saya melihat itu dari anak-anak dan guru. Saya biasanya menganalisa, melihat lebih dulu, observasi, kemudian baru saya bisa memilah mana yang dilema etika atau mana yang bujukan moral. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya saya lihat dulu untuk menangani kasus seperti ini, langkah-langkah yang biasanya saya buat itu pendekatan dulu. Saya harus pendekatan dulu dan mendengar dari sumber-sumber yang bermasalah, tidak hanya satu pihak, harus dua pihak. Nah, dan biasanya itu terpisah-pisah dulu. Sesudah itu baru saya pertemukan supaya di situ bisa dilihat kebenaran dan kebohongan antara apa, karena seringkali pada dilema etika itu ada konflik kesalahpahaman. Seringkali kita lupa dengan kata-kata kita. Nah, disitulah kita bisa menganalisa dari penjelasan sehingga kita bisa memutuskan. Saya yang saya lakukan seperti itu sehingga saya bisa memutuskan. Ya memang itu dilema, tetapi saya harus mengambil satu keputusan yang tidak merugikan, tapi memang pasti ada salah satu yang merasa dirugikan. Tetapi di sini untuk mencari win-win solution, semua tidak merugikan, tidak merugikan semuanya. Baik Ibu, saya rasa Ibu juga sudah menjawab pertanyaan ketiga terkait langkah-langkah atau prosedur. Kalau begitu Ibu, saya lanjutkan ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang paling efektif itu begini, kita harus melatih diri kita untuk mendengar. Itu paling efektif.
kalau kita lebih banyak berbicara, kita tidak bisa memutuskan kebenarannya. Tapi kalau kita mendengar, karena seni mendengar atau skill mendengar itu susah. Tapi kalau kita mendengar, kita bisa menganalisa dan kemudian kita mempertimbangkan sehingga bisa membuat satu keputusan yang benar. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti untuk kebaikan. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan Ibu. Ya, jadi tantangannya begini, kalau misalnya saya punya hubungan yang dekat, ini rekan guru saya, rekan pegawai di sekolah. Kadang-kadang untuk memutuskan itu susah, karena antara guru dan siswa. Karena saya harus memikirkan ini rekan guru saya, sesama teman kerja, partner kerja, siswa saya, apalagi kalau saya seorang wali kelas. Itu sangat susah. Tetapi di sini bagaimana yang tadi saya bilang, harus banyak mendengar, baru kita bisa menentukan keputusan apa yang harus dibuat. Kalau untuk saya pernah punya menemukan kasus seperti ini antara anak wali saya dan teman guru saya. Tetapi di situ saya harus benar-benar mendengar dengan benar, dengan baik, karena bukan hanya menyangkut anak wali saya, tapi juga sudah menyangkut orang tua. Sehingga ini menjadi satu keputusan yang berat, karena ini menyangkut nama institusi di mana kita berada saat itu. Sehingga setelah mendengar dari kedua belah pihak, dari diskusi yang panjang, dari kita bermusyawarah, pada akhirnya kita ada pada satu keputusan yang dimana akhirnya teman guru kami harus berpisah dengan kami. Tetapi itu tidak membuat untuk merugikan salah satu, karena yang saya pikir adalah siswa saya sebagai wali kelas, saya kenal betul siswa itu seperti apa, sehingga saya tahu bahwa dia masih punya masa depan yang panjang, dia masih bisa diperbaiki dalam hal beretika, berlaku, bertutur kata, bersikap, sehingga saya percaya bahwa dengan itu dia juga punya proses dia belajar, dan pada akhirnya saya melihat siswa itu sekarang pun jadi lebih baik, ya. Dan teman guru pun artinya dia bisa bekerja juga dengan tenang, tidak ada tekanan-tekanan, sehingga dia juga bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu pekerjaan ataupun hasil yang baik dari pekerjaan dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan nomor 6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat untuk memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Ya, saya jelaskan kasus yang tadi. Jadi pada saat itu kami ingin, karena waktu itu saya sebagai wali kelas, kami ingin menyelesaikan pada saat itu. Tetapi pada saat itu semua dalam keadaan emosi yang tinggi, sehingga diputuskan mereda lebih dulu. Dan saya membuat langkah-langkah dengan memanggil orang tua, ya. Memanggil orang tua pada hari berikutnya tidak, saya panggil lagi. Nah, pada saat orang tua datang, guru yang bermasalah dengan anak wali saya tidak ada, sehingga diaturlah bagaimana supaya bisa bermusyawarah dengan baik. Nah, sehingga
pada saat itu kepala sekolah dan teman-teman guru, rekan-rekan guru, staf tata usaha, semua warga sekolah berupaya untuk menyelesaikan. Tetapi ya di sini dari pihak murid menganggap pihak murid benar dan orang tuanya, dari pihak teman yang bersangkutan pun menganggap dia benar, sehingga kita membutuhkan pihak lain, pihak ketiga, dalam hal ini pihak berwajib, untuk supaya kita bermusyawarah mencari solusinya. Namun pada akhirnya ya kita mengambil langkah-langkah itu. Tetapi sebelum ke pihak berwajib, kami sudah ke pihak dinas yang terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Tetapi ya karena belum ada jalan keluar, belum ada solusi, sehingga kita ke pihak yang berwajib. Tapi itu pun dikembalikan kepada sekolah. Sehingga kami semua Dewan Guru bersepakat untuk alangkah lebih baik teman guru kami dikembalikan ke dinas, sehingga kami pun bekerja dengan tenang, siswa belajar dengan baik dan tenang, tapi juga supaya teman kami juga tenang. Ya, kami tidak menginginkan yang tidak baik, tapi kami menginginkan agar dia lebih baik. Seperti itu. Ya, ini yang Ibu jawab ini sudah menjawab juga pertanyaan nomor 7 tentang siapa yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Kita masuk soal nomor 8 atau pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Ya, pelajaran yang paling penting adalah yang pertama, sebagai seseorang yang ada di tengah-tengah, artinya menjadi mediator, tidak memihak kepada siapapun, mendengar itu paling penting. Yang kedua, kita harus menganalisa dengan baik persoalan, tidak hanya dari satu pihak, tapi harus dari dua pihak. Yang ketiga, kita butuh pihak ketiga dalam memberikan saran dan masukan sebelum kita membuat satu keputusan. Nah, kemudian saya pikir ya itu pembelajaran, kadang-kadang dalam situasi dan kondisi seperti itu perasaan harus dijauhkan dulu, logika harus lebih dulu kita utamakan, sehingga kita bisa mendudukan persoalan dengan benar pada tempatnya. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuna atas jawaban mengenai pengambilan keputusan. Kami berdua, Ibu Surani Manulang dan Ibu Audesnawati, mengucapkan terima kasih karena Ibu telah menyediakan waktu untuk kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, semoga Ibu berdua berhasil. Terima kasih. Dan jadi guru penggerak yang menggerakkan saya juga. Amin.